Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat Nesia dan sahabat di luar Nesia, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Anda mengalami gangguan seperti MAH yang bagaimana? Apa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Nah, kali ini membahas tentang kelompok 1, tentang MAH. Di mana asam lambung seseorang meningkat, namun kondisi lambungnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Nah, termasuk kelompok ini juga, di mana seseorang mengeluh gangguan lambung, namun sebenarnya lambungnya sehat. Asam lambungnya juga normal, tapi mengeluh. Aneh kan? Sehingga kondisi ini sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Sehingga sering ke dokter. Setelah ke dokter, dikasih obat, sembuh. Obatnya habis, kumat lagi. Tidak sampai 2 minggu, atau 1 bulan, kumat lagi. Bahkan kasus ini, ke dukun pun bisa sembuh, sahabatku. Tapi terus muncul-munculan, lagi ke dukun. Lagi sembuh, lagi ke dukun. Kalau ke dokter dikasih penenang, sahabatku. Ya, entah obat racikan, dimasukkan dalam satu kapsul, ada penenangnya, ya sembuh. Habis obat, ya muncul. Kalau kita hanya memberikan obat saja, tidak mengedukasi kepada pasien. Dia akan terus datang, tidak akan sembuh-sembuh. Disinilah pentingnya edukasi. Bagaimana kita meng-cut penyakitnya, supaya pasiennya langsung sembuh sempurna. Bahkan kasus kelompok pertama ini, di rumah sakit atau dokter spesialis penyakit dalam, sering melakukan endoskopi. Jadi, melihat kondisi lambung si pasien dengan memasukkan alat ke daerah lambung. Jadi akan kelihatan, ya, dengan alat tersebut akan kelihatan apakah ada luka, atau ada kelainan yang lain di organ lambung bagian dalam dan sekitarnya, termasuk di kerongkongan. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Pasien terus mengeluh luar biasa, datang berkali-kali, sampai di endoskopi. Biayanya mahal, harus masuk rumah sakit. Akhirnya tidak ada apa-apa. Itu banyak, sahabatku. Berarti ada yang salah di sini pada pasien tersebut. Sehingga dia terus mengeluh. Bagaimana kita menolong gangguan lambung MAH kelompok pertama yang kita sebut dengan MAH kronis ini, supaya langsung sembuh. Disinilah perlu manajemen yang lengkap, yang komplit. Ya, di samping medis dengan obat-obatan, juga psikoterapi. Ya. Karena di sini peran kejiwaan sangat besar di sini. Peran psikologis sangat besar di sini. Maka harus kita barengi dengan perbaikan psikologisnya. Nah, sekarang mari kita bahas apa penyebab daripada MAH kronis kelompok pertama ini. Jadi penyebab yang utama untuk kasus kelompok pertama ini adalah stres. Baik stres karena pekerjaan, stres karena jabatan, stres karena rumah tangga, dan stres masalah kehidupan, dan lain sebagainya. Karena streslah akan terjadi peningkatan asam lambung. Jadi orang yang stres, orang jiwanya lemah, gampang stres, sehingga terjadi problem gangguan lambung. Nah, jelas untuk kasus kelompok pertama ini, tentu 2 hal penyebab utamanya. Yang pertama, situasi
yang menyebabkan asam lambungnya meningkat produksinya. Tentu yang kedua, tetap asam lambung yang normal, lambungnya juga normal, tapi mengeluh, berarti ada faktor psikologis, mindset yang salah. Jadi ada dua memang penyebabnya. Yang memang benar-benar meningkatkan produksi asam lambung, dan yang kedua, pola pikir atau mindsetnya yang salah. Sehingga lambungnya sehat, asam lambungnya normal, tapi mengeluh. Itu di mindset psikologis yang salah. Ada faktor kesalahan daripada pasien yang mensugesti dirinya terus-menerus, sugesti negatif yang ditanamkan pada alam bawah sadarnya bahwa dia memiliki penyakit MAH. Bahkan dia cerita ke tetangga, saya punya penyakit MAH berat, saya tidak boleh ini, tidak boleh makan itu, dan seterusnya. Itu yang menyebabkan penyakit ini tidak akan pernah pergi dari dirinya. Jadi sugesti ini semakin kuat di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga alam bawah sadarnya mengenal bahwa dirinya menderita penyakit MAH yang harus hati-hati. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Semakin kuat di alam bawah sadarnya. Karena dia terus berpikir dan terus mengucapkannya kepada orang lain. Cerita sama orang lain. Mengeluh kepada orang lain. Sehingga sugesti ini semakin kuat tertanam di alam bawah sadarnya. Sehingga penyakit ini tidak pernah hilang. Begitu dia merasa melanggar sedikit apa yang dia pikirkan tidak boleh, langsung muncul. Padahal lambungnya normal-normal aja. Ya, hati-hati dengan pikiran. Ya, hati-hati dengan pikiran yang negatif. Jadi kondisi pasien seperti ini akan diperparah oleh informasi dari orang yang dipercaya. Baik dukun maupun dokter. Bahkan Om Google. Dia percaya sama Om Google. Ya, dia nyari di Google, keluhan-keluhannya yang dirasakan dulu hati, kelihatanlah di situ. Kelihatan luka lambung, bisa perdarahan, segala macam. Bukan tambah baik, tambah jelek. Karena dia punya jiwa yang lemah. Ya. Semakin menumpuklah sugesti yang negatif di dalam dirinya. Makanya hati-hati. Kalau punya jiwa lemah, hati-hati. Ya, membuka Om Google. Begitu di Google ada informasi negatif tentang hal-hal yang dialaminya, sesuai dengan apa yang dialaminya, dia bukan bertambah baik, bukan. Bertambah jelek. Bertambah parah. Karena tipe orang ini adalah jiwanya lemah. Tapi orang yang punya jiwa kuat, tidak masalah. Apapun yang kelihatan di Google tersebut walaupun negatif. Ya, makanya kuatkanlah jiwa Anda. Supaya Anda tidak gampang terpengaruh oleh sesuatu hal yang negatif. Kalau jiwa sudah kuat, Anda tidak akan terpengaruh. Walaupun Anda melihat yang negatif. Anda membaca yang negatif. Anda mendengar yang negatif. Anda mengalami yang negatif. Kalau jiwa Anda kuat, Anda tidak akan terpengaruh. Anda akan tetap sehat. Maka kuatkanlah jiwa Anda sesuai dengan ilmu yang saya berikan tentang hipnoterapi diri sendiri. Pemberdayaan jiwa yang positif. Menjadi pribadi yang positif. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit ini, kelompok pertama ini yang kita sepakat dengan MAH kronis ini, tidak pernah hilang kumat-kumatan. Karena faktor psikologis itulah tadi, yang sudah tertanam di alam bawah sadar, yang menyebabkan penyakit ini kumat-kumatan. Sahabatku, keluhan apa yang dirasakan pasien untuk kelompok ini? Kelompok yang pertama ini. Di mana asam lambung memang bisa meningkat, tapi lambungnya masih sehat.
Atau memang asam lambungnya normal, lambungnya sehat, tapi mengeluh. Tentu yang dikeluhkan adalah sebagai berikut. Rasa begah di ulu hati, rasa kembung di ulu hati terasa tidak nyaman. Kalau memang benar asam lambungnya meningkat, mual, asam lambungnya luar biasa tinggi, bisa muntah. Pasien juga bisa merasakan napasnya berat, karena ada faktor psikologis. Napasnya tersengal-sengal. Setelah dicek, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, ya, saturasi oksigennya bagus, detak jantungnya bagus. Gampang sekali itu menebak, itu faktor psikologis. Kemudian kalau benar asam lambungnya meningkat, karena stres dan sebagainya, bisa diare, ya, bisa mencret, karena asam lambung yang meningkat, sahabatku. Ya, makanya kuatkanlah jiwa kita biar tidak gampang stres. Nah, sekarang bagaimana pengobatan untuk kelompok pertama ini? Tentu bila Anda merasa mengeluh, ya, langsung merasa tidak nyaman di ulu hati, rasa begah, rasa kembung, tidak nyaman lah di ulu hati. Apalagi Anda tahu diri Anda ada masalah tadi. Ya. Anda merasa diri Anda merasa telat makan. Anda sudah merasa diri Anda salah kan? Akhirnya muncul lah. Karena Anda merasa tidak boleh telat makan. Muncul seperti itu. Yang saya sampaikan tadi, Anda rasakan untuk mengurangi keasaman lambung Anda. Maka yang Anda lakukan adalah segera Anda mengkonsumsi obat yang sederhana untuk menurunkan asam lambung. Jangan takut, sahabatku. Ya, anggap aja asam lambung Anda meningkat. Apalagi Anda merasakan Anda ada stres, ya, Anda ada beban, ya, Anda punya rasa takut. Langsung mengeluh seperti itu, langsung cari obat mah. Promah misalnya ada di warung-warung. Apa antasida, apa alumi, milanta, baik berupa tablet maupun sirup, itu Anda konsumsi segera. Kalau sirup, ya, paling tidak 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kalau tablet, Anda kunyah 2. Kalau memang asam lambungnya sangat tinggi, bisa Anda kunyah 3 biji. Obat-obat tadi itu punya fungsi menurunkan keasaman lambung Anda. Setelah Anda minum obat yang saya katakan tadi, Promah, ya, antasida, milanta, dan lain-lainnya, asam lambung Anda akan berkurang sehingga Anda akan lebih nyaman. Anda bisa ulangi lagi 5-6 jam. Nggak apa-apa. 4 jam pun nggak apa-apa. Kalau memang yakin asam lambung Anda sangat tinggi. Ya. Toh kita akan menggunakannya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau Anda sudah tenang, tentu asam lambung Anda sudah membaik. Kalau sudah baik, ya obatnya stop. Nah, itu yang pertama. Tetap obat medis diperlukan karena sudah terjadi peningkatan asam lambung. Hanya obat medis yang bisa membantu. Nah, tentu segera Anda tenangkan diri Anda, hilangkan stresnya. Ya. Sadarlah, mungkin Anda ada merasa apa tadi, Anda punya masalah tadi. Sudah tenangkan diri Anda. Katakan dalam hati, saya tenang, saya tenang, saya tenang. Tentu kalau ke dokter Anda akan dikasih obat penenang, makanya langsung enak. Nah, selanjutnya bagaimana Anda berusaha meminimalkan stres. Nah, tentu di sini bisa masuk ilmu hipnoterapi diri. Anda merasa sering emosional, tidak sabar, dan lain-lain. Rubahlah pribadi Anda itu dengan hipnoterapi diri sendiri. Sudah saya sampaikan di video yang ke-12. Sugestikan dirinya. Saya pantang marah, saya pantang emosi, saya sabar, saya menerima apa adanya, saya tenang. Terus Anda lakukan sugesti tersebut, dan lain-lain sugesti yang sesuai, lama-lama Anda akan seperti itu sehingga tidak gampang stres. Ya. Karena Anda punya jiwa yang tenang, Anda sudah punya jiwa yang sabar, Anda sudah punya jiwa menerima apa adanya,
tidak emosi, tidak gampang marah, legowo, selalu bersyukur, tidak iri, tidak dendam, tidak benci, tentu Anda akan minimal stres bila mengalami sesuatu masalah. Anda akan tetap cool. Nah, selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan? Sugestilah diri Anda setiap saat, setiap ada kesempatan bahwa lambung Anda sehat. Ucapkan dalam hati, lambung saya sehat, lambung saya sehat, lambung saya sehat. Mau tidur malam, setelah bangun pagi, saat mandi, lambung saya sehat. Nyanyi di kamar mandi, lambung saya sehat, lambung saya sehat. Gitu kalau mandi di kamar mandi, nyanyi. Katakan lambung Anda sehat. Terus lama-lama, sugesti yang negatif yang Anda tanamkan bahwa lambung Anda bermasalah, lama-lama akan hilang. Masuklah sugesti lambung Anda sehat. Sehingga tidak akan pernah muncul lagi. Ya, karena permasalahannya di situ. Kan sudah saya bilang, tidak ada kenaikan asam lambung, lambungnya sehat, kenapa mengeluh? Berarti ada yang salah di psikologis, di mindset, di alam bawah sadarnya. Ngomong, sugestikan setiap hari. Saya berani ngopi, saya berani asem. Bilang begitu, nanti kalau sudah sembuh, Anda biasa lagi. Tidak selamanya Anda tidak boleh asem, selamanya tidak boleh kopi, dan seterusnya. Ya? Sugestikan diri Anda, supaya Anda tidak terus-terusan takut dengan kopi, takut dengan sesuatu yang asam. Kadang-kadang asam sedikit, kalau Anda ketakutan langsung muncul dia. Nah, makanya hilangkanlah rasa takut Anda terhadap minuman atau makanan yang asam, kopi, dan sejenisnya yang sebelumnya Anda takutkan. Jadi kalau sudah sembuh ya, biasa kembali. Sugestikan seperti itu. Bukan tidak boleh seterusnya. Ya, kalau Anda sudah sembuh, berarti apa yang menjadi pantangan sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Anda boleh ya makan yang sedikit asam, ya tidak apa-apa. Jangan keterlaluan saja. Sangat asam itu apa? Makan atau yang minum yang sangat asam, ya. Biasa-biasa aja. Tapi Anda boleh kembali. Ngopi nggak apa-apa seperti orang lain. Karena mindset Anda sudah berubah. Anda tidak takut lagi. Alam bawah sadar Anda tidak takut lagi dengan kopi, dengan asam. Sehingga Anda setelah sembuh, Anda biasa lagi. Minum kopi dan makan yang asam. Tentu ini proses, sahabatku. Proses. Ya, untuk menyembuhkan pasien yang termasuk kelompok pertama ini perlu proses. Dan lakukan oleh diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda ingin minta pertolongan seorang hipnoterapi, akan cepat sekali tertolong. Tapi bayarnya mahal, syukur-syukur sembuh. Sekali hipnoterapi, bayarnya 500 sampai 1 juta. Kalau nggak sembuh, disuruh tidur gitu saja setelah bangun. Jangan Anda tidak masuk alam bawah sadar, ya nggak sembuh. Lebih bagus Anda hipnoterapilah diri Anda sendiri. Dengan petunjuk yang saya berikan di video yang ke-12. Nah, upaya berikutnya yang bisa kita lakukan untuk menuntaskan problem gangguan lambung mah kelompok pertama adalah, di samping yang tadi, pijat refleksi. Sesuai dengan video saya yang ke-33. Di situ ada ilmu pijat refleksi untuk menguatkan lambung Anda. Apapun problem di sana, di lambung Anda akan dikuatkan oleh ilmu pijat refleksi yang saya berikan. Sesuai dengan video ke-33. Ya, ingat ya, lihat video ke-33. Supaya Anda jelas.
Lakukan pemijatan secara rutin sampai titik-titik penyembuhannya, sakitnya hilang. Itu akan membuat lambung dan sekitar lambung Anda itu akan sehat. Sarafnya kuat, tidak gampang terjadi peningkatan asam lambung dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak gampang mengeluh, tidak gampang spasme. Ya. Lakukan penguatan secara terus-menerus, walaupun sudah sehat. Lakukan perawatan diri secara terus-menerus. Dengan merawat titik-titik sesuai dengan video ke-33. Nah, yang terakhir, ilmu alternatif yang terakhir ya energi. Tentu di sini, bila Anda belajar energi, Anda bisa sembuhkan diri Anda sendiri. Atau orang lain bisa membantu Anda dengan energi, di samping dengan cara tadi. Saya sarankan sekali. Ya. Energi prana maupun reiki. Yang pertama, cakra solar plexus yang ada di ulu hati. Yang kedua, cakra jantung, karena berdekatan dengan lambung. Dua cakra ini jadi dibersihkan. Ya, dibersihkan cakra jantung depan dan cakra jantung belakang. Itu juga solar plexus depan, solar plexus belakang. Setelah dibersihkan, berikan energi. Berikan energi cakra solar plexus depan dan belakang. Dan untuk cakra jantung hanya diberikan energi di cakra jantung belakang, yang depan jangan. Nah, tentu dengan cakra solar plexus dan cakra jantung berfungsi dengan baik, itu akan menyebabkan lambung Anda juga akan sehat. Ya. Nomor satu adalah cakra solar plexus, yang bertanggung jawab terhadap kesehatan lambung. Kalau cakra jantung, karena ada di sekitarnya, tidak ada salahnya kita sehatkan juga. Karena itu mendukung organ di sebelahnya. Ada di sekitar cakra jantung. Demikian sahabatku. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sehat.